negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Halo pembaca channel Olive Cook, semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini aku akan membawakan video FF terbaru sebagai cerita Jungkook bagian ke-8. Cerita yang termuat dalam video ini berupa FF atau biasa disebut dengan fanfiction. Jadi semuanya tidak nyata, so jangan diambil serius ya. Thank you, berahe. Polisi menemukan titik keberadaan Jungkook melalui lokasi ponsel pria itu. Kamar. Benar, pria itu berada di kamar. Seluruh orang masih berputar-putar di kamar. Beberapa detik kemudian, sang oma teringat akan satu hal, lemari. Satu-satunya orang yang sangat mengenal kebiasaan pria itu. Dengan tangan gemetar, sang oma menunjuk sebuah lemari berwarna putih yang tertutup dengan sangat rapat di sudut ruangan. 3 orang polisi menuju lemari itu. Sial, sulit sekali dibuka. Tidak ada pilihan lain selain menghancurkan pintu itu dengan sebuah alat. Setelah 10 menit, akhirnya orang-orang di sana berhasil membuka lemari itu. Dan wanita parubaya itu pingsan saat mendapati kondisi orang yang paling penting dalam hidupnya meringkuk kaku dengan wajah yang membiru. Terdapat beberapa luka sayatan di tangan kirinya. Tuan Huang baru saja tiba, tubuhnya dipeluk langsung oleh sang putri. Yen gemetar saat melihat kondisi adiknya itu. Segala pikiran buruk berputar di otaknya. Apa tujuan sebenarnya Jungkook menyakiti dirinya sendiri lalu mengunci diri di dalam lemari? Apakah adiknya itu sengaja bunuh diri? Jungkook masih ditangani beberapa dokter. Sedangkan sang oma juga dirawat di salah satu ruangan. Wanita itu sangat shock hingga membuat jantungnya berdetak tidak normal. Nafasnya sesak tak beraturan. Tuhan masihlah sayang terhadap pria itu. Lebih tepatnya, banyak yang menginginkannya agar tetap hidup. Namun, sudah 2 minggu Jungkook belum sadarkan diri. Tubuhnya kurus kering, hampir tulangnya kelihatan di mana-mana. Apakah kehidupan di dalam sana lebih menyenangkan hingga pria itu enggan bangun? Apakah saat ini Jungkook tengah berlarian di sebuah taman yang dipenuhi bunga dengan segala macam warna? Atau apakah pria itu sedang menaiki perahu melewati danau sunyi dengan embun yang menyelimutinya? Apakah Jungkook sedang menemukan tempat lebih nyaman dibanding lemari kesayangannya hingga membuatnya enggan untuk membuka mata? Sang oma tak pernah absen sehari pun untuk menjaga orang terpenting dalam hidupnya itu. Bibirnya tak henti-hentinya merapal doa untuk sang putra tercinta.
Tuan Huang bahkan sudah tidak masuk kantor selama 2 minggu. Sedangkan Ye-en dan Taehyung terus saja bertengkar 2 minggu ini. Ye-en ingin sekali menemani adiknya itu, meskipun dalam hatinya masih tersimpan kebencian setiap mengingat perkataan Jungkook yang seakan menyobek harga dirinya. Namun di sisi lain, Taehyung sudah tidak sabar untuk melangsungkan pernikahan. Pria itu berkali-kali menghubungi Ye-en untuk menyiapkan ulang segala rencana acara, mulai dari pencarian gedung dan sebagainya. Sempat terlintas di pikiran Ye-en jika Jungkook sangat sengaja mencelakai dirinya sendiri agar pernikahannya dengan Taehyung gagal. Jika bukan itu, lalu alasan apa lagi hingga membuat dirinya terkunci di dalam lemari? Bukankah itu satu-satunya alasan yang paling masuk akal? Pikir Ye-en dalam hati. Pria itu berhasil bangun dari mimpi indahnya. Satu kata yang keluar, "Oma," membuat wanita yang baru saja dipanggil itu pun menangis haru, memeluk dan mencium putranya berkali-kali. Sedangkan Tuan Huang berteriak memanggil dokter. Sang oma masih belum bisa menjawab. Bibirnya keluh saking bahagianya mendapati putranya telah sadarkan diri. Tak lama kemudian, dokter datang. Tepat di belakangnya tiba juga presensi gadis yang dicari-cari oleh Jungkook, Ye-en. Dengan sekuat tenaga, Jungkook hendak mengangkat tangannya untuk meminta sang nona mendekat. Ye-en melihat itu. Namun, Ye-en masih enggan untuk mendekat. Panggilnya lirih. Kedua manusia itu saling menatap. Pria itu ingin sekali nunanya mendekat lalu menggenggam erat tangannya. Namun sepertinya harapan itu mustahil. Saat pria itu menatap dalam sorot mata sang nona, masih tersirat kekecewaan di dalam sana. Kini semua orang, Tuan Huang, Oma, dan beberapa kerabat Tuan Huang mulai menatap ke arah Ye-en. Gadis itu tengah duduk di sofa ruangan itu. Tak terkecuali Jungkook, pria itu juga menatap Ye-en dengan tatapan melasnya. Ia sangat berharap agar sang nona mau memenuhi permintaannya, menyuapi. Jungkook sangat merindukan nonanya. Namun sepertinya harapan pria John lagi-lagi pupus. Ye-en berdiri dan mengambil tasnya, lalu berpamitan akan pergi untuk segera menemui kekasihnya, Taehyung.
Setelah mengucap itu, Yeon pergi. Yeon beranggapan jika rengekan Jungkook hanyalah strategi busuknya agar Yeon kembali terpengaruh. Sekali bejat tetaplah bejat. Itulah pikiran Yeon tentang Jungkook hingga saat ini. Yeon tidak akan lagi terpengaruh. Ia tetap pada pendiriannya, menjaga jarak dengan John, dan tetap memperjuangkan pernikahannya bersama Taehyung. Dua manusia itu berdebat. Jika dihitung, mungkin ini sudah perdebatan yang kelima sejak 5 jam mereka bertemu. Mulai dari hal paling remeh hingga paling berat sekalipun. Taehyung selalu menyalahkan Yeon. Sedangkan di mata Yeon, beberapa rencana gagal memanglah sudah takdirnya. Tinggal memulai rencana awal lagi tanpa bertengkar. Beres bukan? Tapi, sudahlah. Keduanya saling menghembus nafas kasar. Taehyung dengan segala keegoisannya, sedangkan Yeon tidak pernah mau disalahkan sedikit pun. Semenjak rencana pernikahan pertama yang gagal, Taehyung sering kali uring-uringan. Bahkan kadang saat Yeon tidak melakukan kesalahan sedikit pun, ia akan terus saja mencari-cari kesalahan. Tidak ada yang mau minta maaf lebih dulu. Keduanya sama-sama keras kepala. Jungkook tengah menikmati pemandangan taman itu bersama sang oma. Mulutnya tak henti-hentinya mengunyah buah yang telah dikupas manis dari tangan sang oma. Seketika sang oma batuk. Tanpa angin, tanpa petir, tiba-tiba seorang John Jungkook bertanya hal yang di luar nalar. Maksudnya, selama ini pria itu sedikit pun tidak pernah berbicara ataupun bertanya tentang perkara hati. Pria itu menunduk sembari memainkan jemarinya di atas kursi roda. Oma sangat mengerti apa yang sedang berputar di otak putranya saat ini. Perlahan wanita itu duduk di bawah, di depan Jungkook, menggenggam erat kedua tangan putranya itu.
Jungkook mulai mengangkat kepalanya, menatap mata sang oma. Pria itu memiliki keingintahuan yang sangat tinggi, berbanding terbalik dengan Yeon, selalu masa bodoh tentang apapun. Pembahasan kali ini sedikit mengusik sifat alamiah pria itu. Ia penasaran. Sang oma tertawa geli. Bisa-bisanya pikiran putranya itu sangat sempit sekali. Tanpa sadar, sang oma menggeplak kepala Jungkook dengan gemas. Jungkook mengedipkan matanya berkali-kali. Telinganya sangat asik mencerna setiap cerita demi cerita yang keluar dari mulut sang oma. Pernyataan demi pernyataan yang keluar tentang apa dirinya benar-benar sangat mirip dengannya. Ia juga akan sangat marah saat melihat sang nuna kontak fisik dengan pria lain. Jungkook begitu antusias. Percakapan dengan omanya pagi ini seakan seperti wacana asing yang baru saja ia dapatkan. Pembahasan yang menarik. Pria itu kembali membulatkan mata sempurna. Cerita sang apa lagi-lagi sama persis seperti apa yang dialaminya. Ia sangat bersedih saat nunanya diam, bahkan sampai tidak peduli. Jungkook mulai bertanya dalam dirinya sendiri, apakah yang tengah dia alami adalah jatuh cinta? Rasa ingin tahunya sangat tinggi. Jungkook tipikal orang yang kritis akan suatu topik tertentu. Sang oma mengangguk. Tanpa sadar senyum terukir di iras tampan pria John. Seakan menemukan jawaban cemerlang untuk menjawab soal matematika yang paling sulit. Jungkook bukanlah pria yang tak pernah menjalin hubungan dengan perempuan. Bahkan, ia memiliki rentetan mantan yang tak terhitung. Melakukan ciuman dan pelukan sudah sangat biasa bagi pria itu. Namun, hanya sebatas pelukan dan ciuman, tidak lebih. Ia tidak pernah melakukan hal-hal manis kepada para mantannya. Bukan tidak ingin, hanya saja Jungkook tidak mengerti. Membeli bunga, boneka, cincin, memasakkan sesuatu, mengajak nonton adalah hal manis yang tak ia mengerti saat menghadapi perempuan. Jungkook menjadikan mereka pacar hanya untuk pajangan agar tidak dinilai sebagai pria tidak normal oleh teman-temannya. Selain itu, Jungkook menjadikan mereka pacar untuk membantunya mengerjakan tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya. Bagi Jungkook, pacar adalah seorang pesuruh.
Terdengar jahat, namun itulah kenyataan seorang John Jungkook saat itu. Tapi kini, semuanya terasa berbeda. Ia sendiri tidak mampu memahami. Sang oma terkejut. Apakah itu alasannya yang membuat Momo tidak pernah datang ke rumah sakit menjenguk putranya itu? Saat ini Jungkook menunduk. Ia tahu, pasti sebentar lagi sang oma akan mengomel. Tapi Jungkook tahu, sang oma tidak akan pernah memaksakan kehendak. Cinta tidak bisa dipaksakan. Jungkook lega, lalu memeluk omanya. Ia pikir serangan halilintar akan ia dapatkan. Kenyataannya sang oma sangat mudah diluluhkan. Mungkin karena efek dirinya sakit saat ini. Jadi sang oma tidak tega memarahinya. Kedua mata wanita itu membulat. Pertama kali dalam sejarah putranya mengucap pengakuan semacam itu.